Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Slamah dengan NIM 210602040. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Bapak Mursalmina ME yang telah membimbing kami di mata kuliah ini. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menambah ilmu, kemudian untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Filantropi Islam. Nah, adapun saya bahas di pembahasan di sini yaitu adalah judul tentang pengelolaan dana zakat berbasis digital. Kemudian selanjutnya adapun pokok pembahasan yang saya bahas di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama definisi zakat, yaitu secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, macam-macam zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Dan yang ketiga, dasar hukum, yaitu secara Al-Quran ataupun hadis. Dan yang keempat yaitu adalah zakat yang berbasis digital, yaitu platform digital. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi latar belakangnya. Digital telah terjadi di segala aspek kehidupan, tak kecuali pada penyelenggaraan zakat secara global. Digitalisasi zakat yang diterapkan pada pembayaran zakat maupun pengolahan dan distribusi zakat merupakan upaya untuk mencapai efektivitas dan jangkauan yang lebih luas. Nah, maka dengan kemajuan teknologi, pengolahan dana zakat menjadi suatu kepastian di era digitalisasi pada saat ini. Selain daripada itu, pengolahan dana zakat akan lebih optimal dengan penguatan ekosistem yang mencukupnya seperti lembaga amil zakat, keuangan syariah, pemerintah dan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas definisi zakat. Nah, zakat adalah isim masdar dari kata zaka yatsku zaka. Oleh karena kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, baik, bersih, dan bertambah. Biasanya orang yang mengeluarkan zakat harus ataupun diharuskan jiwa yang bersih serta hati yang bersih. Nah, ketika orang yang mengeluarkan zakat ini adalah bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia serta membersihkan hati. Nah, misalnya nih ketika saya mengeluarkan zakat di sini, tujuan saya mengeluarkan zakat ini adalah untuk membersihkan hati serta membersihkan jiwa dan supaya saya tidak terkikir dari harta tersebut. Nah, baik, saya akan menjelaskan yang poin kedua yaitu macam-macam zakat. Yang pertama, saya akan membahas zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahun oleh umat muslim. Nah, yang sudah mampu ataupun sudah bercukupan. Nah, tujuan zakat fitrah ini adalah untuk menyucikan harta, karena setiap harta yang dimiliki seorang terdapat sebagian harta orang lain. Nah, di sini setiap zakat yang dikeluarkan setiap tahun pastinya pada saat di bulan Ramadan ataupun sebelum sholat Idul Fitri, karena sudah pasti ataupun sudah jelas bahwasanya makna ataupun tujuan zakat fitrah ini adalah untuk menyucikan harta tersebut. Baik, untuk lanjutannya di sini saya akan menjelaskan zakat mal. Nah, apa sih zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi yang mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, yang telah dimiliki seorang apabila sudah mencapai nisabnya. Nah, dalam zakat mal ini terdapat beberapa jenis harta yang wajib dikenakan apabila mencapai nisabnya, seperti zakat emas, zakat perak dan logam mulia, serta zakat uang dan surat berharga, dan zakat perniagaan serta zakat pertanian ataupun peternakan serta zakat perkebunan. Nah, di sini ada perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Apa sih bedanya? Nah, bedanya zakat fitrah zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahun di saat di bulan Ramadan ataupun sebelum sholat Idul Fitri, karena tujuan zakat fitrah ini adalah untuk menyucikan harta. Nah, kemudian bedanya zakat mal ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya.
Misalnya nih saya seorang petani ini, misalnya petani dalam bentuk zakat pertanian. Nah, kemudian ketika saya sudah panen, nah di sini saya wajib mengeluarkan zakat tersebut apabila sudah mencapai nisabnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yang mana tentang dasar hukum. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang mana surat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka syakunun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Nah, artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, selanjutnya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, yang mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raqiin. Sadaqallahul azim. Artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya ada hadis, yang mana hadis ini berbunyi, Buniyal Islamu ala hamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus salati wa itaiz zakati wa shaumi ramadhana wa hadzal baiti, yang mana artinya tersebut, Islam itu dibangun atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis Bukhari. Nah, di sini dari arti tersebut sudah jelas bahwasanya Allah memerintahkan kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah perintah Allah yang harus wajib kita patuhi. Nah, kemudian Al-Quran Surah Al-Baqarah, yang mana artinya tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya Allah pun menyuruh kita untuk menegakkan sholat, serta Allah pun menyuruhkan kita untuk tunaikan zakat. Nah, karena ini adalah salah satu perintah Allah yang harus kita patuhi. Kita sebagai umat muslim harus mematuhi peraturan Allah yang memang harus kita patuhi, karena itu adalah salah satu peraturan Allah yang wajib kita patuhi, seperti tegakkan sholat, menunaikan zakat, serta berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah salah satu wajib kita patuhi sebagai umat muslim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu zakat berbasis digital. Nah, pada zaman digital ini banyak sekali aplikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pemesanan makanan, membayar tagihan, transportasi, belanja, jasa pengiriman, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengembangan dalam pengelolaan dana zakat juga tidak jauh tertinggal seiring dengan perkembangan kemajuan dan kecanggihan teknologi. Saat ini, pembayaran zakat lebih mudah dengan sistem melalui situs lembaga zakat ataupun aplikasi berbasis mobil, yang mana platform tersebut bekerjasama dengan OPZ, yaitu Organisasi Pengelolaan Zakat, untuk menyalurkan dana zakat yang terkumpul. Beberapa contoh aplikasi dompet digital dan belanja online yang bisa digunakan untuk membayar zakat yang telah bekerjasama dengan Basnas diantaranya. Nah, yang perlu dipahami bahwasanya zakat yang berbasis digital ini merupakan memang sudah canggih dengan kemajuan teknologi. Sekarang kalau kita melihat dengan dunia ini pasti menggunakan teknologi, mulai dari pembayaran juga menggunakan sistem online, atau membayar tagihan, transportasi, belanja, pengiriman, semuanya menggunakan dengan sistem online. Nah, begitu juga dengan pengelolaan dana zakat. Mereka tidak tertinggal pula dengan
seiring kemajuan teknologi, dan mereka juga menggunakan dengan sistem mobil yang mana mereka bekerja sama. Mereka menggunakan OPJ, yaitu organisasi pengolahan zakat. Untuk menyalurkan dana zakat yang terkumpul, mereka menggunakan beberapa aplikasi yang bisa mereka pergunakan dengan secara baik dan secara aman. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh aplikasi dompet digital dan belanja online yang bisa digunakan untuk membayar zakat yang telah bekerja sama dengan Basnas. Di antaranya ada terbagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama ada dompet digital Dana yang bekerja sama dengan dompet Duafa untuk pembayaran zakat. Kemudian yang kedua ada Link Aja, memiliki layanan Link Aja berbagi yang bekerja sama dengan beberapa OPJ, yaitu Badan Amil, Zakat Nasional, Basnas atau ACT, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat dalam penyaluran donasi zakat dan sedekah. Kemudian yang ketiga Gojek, yaitu kita kenal sebagai jasa transportasi, kini juga mengambil peran dalam penyaluran zakat dengan meluncurkan fitur Gojek. Kemudian yang keempat ada Tokopedia, juga menyediakan fitur kalkulator zakat yang bekerja sama dengan Basnas, Rumah Zakat, Dompet Duafa, dan Rumah Yatim dan Nu Care Legismu. Kemudian yang kelima Bukalapak, memiliki fitur buka zakat yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Kemudian disalurkan melalui Legismu, Nu Care Legismu, Dompet Duafa, Rumah Zakat Basnas, dan Pusat Zakat Umat. Kemudian yang keenam Lazada, melalui zakat Lazada. Kemudian yang ketujuh Blibli, melalui zakat Blibli. Kemudian yang terakhir ada Eleviana, melalui zakat Eleviana. Nah, perlu kita ketahui zakat yang berbasis digital ini memang salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya kecanggihan teknologi ini merupakan hal yang mempermudahkan dalam melalui pembayaran zakat. Contohnya kita sudah kenal dengan Link Aja. Link Aja ini memiliki layanan yang bekerja sama dengan beberapa OPJ, yaitu seperti Badan Amil dan Zakat Nasional. Kemudian Gojek yang kita kenal, dia juga mengambil peran sebagai jasa transportasi, juga kini mengambil peran dalam menyalurkan zakat, menyalurkan fitur Gojek. Kemudian Tokopedia juga menyediakan fitur kalkulator zakat yang bekerjasama dengan Basnas, Rumah Zakat atau Dompet Duafa, yang rumah yatim ataupun Nu Care Legismu. Kemudian Lazada ini juga mengambil peran untuk memudahkan pembayaran zakat. Kemudian yang terakhir ada Dana ini juga bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk membayar zakat. Nah, dengan seiringnya perkembangan teknologi ini sangat mempermudahkan dalam pembayaran zakat. Berbeda dengan pada zaman dulu, mereka ketika membayar zakat melalui secara langsung. Tetapi dengan bedanya sekarang, dengan kecanggihan teknologi ini sangat mempermudahkan untuk membayar zakat. Kemudian OPJ resmi yang tersedia yang bisa dipilih untuk berzakat adalah Rumah Zakat, Legismu, Kitabisa.com, Dompet Duafa, Yayasan Serumpur Anak Pesisir, Geria Yatim dan Duafa. Selain itu, Basnas sendiri secara resmi juga meluncurkan aplikasi Muzaki, Konor, dan Basnas Go ID Bayar Zakat. Nah, aplikasi ini memiliki beraneka figur agar pengguna merasa aman dan nyaman dalam berzakat, di mana pengguna dapat membayar zakat sesuai nominal yang diinginkan, kemudian memilih metode pembayaran via rekening dari beberapa bank dan wallet yang tersedia. Nah, kesimpulannya, maka dapat disimpulkan tentang urgensi digitalisasi zakat antara lain dengan memberikan kemudahan fleksibilitas kepada masyarakat dalam pembayaran zakat dan meningkatkan jangkauan pengumpulan dan penyaluran zakat yang lebih luas, serta meningkatkan literasi masyarakat tentang jiswaf. Namun perlu diingat, sejatinya digitalisasi zakat hanyalah merupakan alat di mana substansinya tetap terletak pada kualitas pelayanan zakat dan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat.
Sekian, terima kasih dari presentasi saya yang saya buat ini. Semoga ada manfaat yang baik. Lebih yang kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.